Jadi kembali lagi, indikator trading hanyalah alat bantu, nggak bisa kita pakai itu doang. Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Henditan di channel gue. Dan kali ini gue akan bahas sebuah indikator yang sangat sering digunakan oleh para traders dan sangat bermanfaat ketika kita trading. Bisa tebak indikator apa? Ya, indikator Bollinger Band atau indikator BB ya. Nah, jadi indikator Bollinger Band ini sangat-sangat bermanfaat terutama untuk mengukur volatilitas market ya, atau seberapa volatile si market saat itu. Tapi sebenarnya kegunaannya bukan cuma itu. Banyak sekali beragam cara penggunaan Bollinger Band, terutama untuk memprediksi kapan kita harus entry dan take profit ya. Jadi kita bisa memanfaatkan indikator ini untuk membantu kita mencari cuan ketika trading. Jadi kali ini gue akan kupas tuntas semuanya gimana caranya kita pakai Bollinger Band, terutama ketika kita entry. Apakah Bapak dan Ibu sudah lelah belajar ilmu trading? Ribuan indikator teknikal, ribuan materi teknikal, Fibonacci chart pattern, candlestick pattern, harmonic pattern, semuanya pusing. Tenang, Bapak Ibu tidak sendirian. Ikuti kelas Gold Hack. Di kelas Gold Hack ini, kami akan membagikan cara trading yang paling simple di market gold secara harian, di mana Bapak dan Ibu bisa mempraktekannya hanya 5 menit sehari. Tanpa perlu pakai indikator, ngapalin chart, pakai robot. Metode ini sendiri sudah kami praktekkan selama 5 tahun terakhir. Dan di kelas nanti kami tidak akan membagikan terlalu banyak teori, tetapi kami akan langsung mempraktekkan bagaimana caranya trading langsung di market emas. Untuk Bapak dan Ibu yang mau tahu bagaimana caranya, Bapak dan Ibu bisa langsung klik saja link di bawah ini. Saya tunggu di kelas nanti. Jadi kita nggak usah tunggu lama lagi, langsung aja kita menuju ke laptop. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah mulai melihat grafik ya. Nah sekarang bagaimana sih cara kita memunculkan indikator trading Bollinger Band? Itu tinggal ke indikator saja, kita langsung cari aja B. Kita tinggal klik 2 huruf itu aja, BB. Dan di sini sudah otomatis muncul indikator Bollinger Bands. Tapi kalau misalnya di aplikasi kalian itu nggak bisa melihat BB langsung Bollinger Band seperti ini, langsung aja ketik Bollinger Band seperti ini ya. Kita bisa klik Bollinger Bands ini dan nanti di sini akan muncul indikator Bollinger Band seperti ini. Nah, tapi sebelum saya jelaskan bagaimana cara penggunaan indikator Bollinger Band ini, yang harus kita lakukan adalah mengetahui definisi dari masing-masing indikator ini ya. Jadi di sini ada beberapa garis ya. Yang pertama ada garis biru, terus kedua ada garis orange, dan ketiga ada garis biru lagi ya. Nah jadi ini sebenarnya adalah garis apa sih? Ini sebenarnya kalau kita ingin tahu, kita tinggal ke setting, ya. Di sini ada basis, ada upper, ada lower ya. Dimana upper dan lowernya ini warna biru, sedangkan basisnya ini adalah warna orange. Jadi biasanya secara umum settingan Bollinger Band itu nggak usah kita apa-apain. Kalau yang warna orange settingan secara defaultnya itu adalah MA20 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu garis moving average 20, nah ini adalah garis moving average 20 ya teman-teman. Nah lalu apa sih yang warna birunya ini? Nah warna birunya ini itu adalah standar deviasi ya. Kalau misalnya teman-teman belum tahu standar deviasi itu apa, intinya sih dia kayak digeser nih teman-teman nih. Nah kalau teman-teman lihat kan di sini ada jarak ya, nih dari si orange ini ke si biru ini. Nah kurang lebih dia ada jarak terus ya di sini. Nah ini standar ukurannya kurang lebih 2 gitu, diukur dengan standar deviasi 2. Jadi kalau misalnya standar deviasinya kita berbesar, kita ganti settingannya misalnya ya jadi 3, ini dia akan semakin lebar karetnya, atau semakin lebar tuh garis birunya semakin besar ya. Kalau kita naikkan lagi jadi 4, makin besar. Jadi yang biasanya kita gunakan adalah standar deviasi 2 dengan length 20 ya. Jadi kita nggak ganti-ganti lagi. Nah terus sebenarnya ini maksudnya kayak gimana sih? Kita udah tahu nih kalau ini adalah standar deviasi 2, ini adalah garis MA20. Nah lalu yang kita harus tahu, bentuknya ini dia kurang lebih seperti karet gelang ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, dia ada mengembang, ini ada kempis, ada mengembang ya. Kalau kita lihat di sini, dia kayak kurang lebih kayak karet gelang nih. Ini lagi mengembang nih kalau yang ini nih tuh. Karet gelangnya tiba-tiba dia membesar, yang ini tuh. Dia membesar kan jadi lebih jauh jaraknya. Ini juga membesar nih tuh. Kurang lebih jadi membesar, ada mengecil juga. Nah, jadi gampangnya begini kalau menggunakan Bollinger Band. Yang pertama, mengukur volatilitas market. Ngelihatnya bagaimana?
Kalau misalnya dia satu kempis, volatilitas low atau rendah ya, rendah saya tulis. Kalau kedua, kalau misalnya mengembang, itu volatilitas artinya tinggi. Nah, ini konsep dasarnya ya menggunakan Bollinger Band. Nanti saya akan bahas cara menggunakan Bollinger Band ini untuk entry itu nanti setelah ini ya. Tapi konsepnya seperti ini. Jadi Bollinger Band memang untuk mengukur volatilitas market. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini ini kempis, ini artinya volatilitasnya lagi rendah. Misalnya kayak gini, ini juga lagi rendah. Kalau misalnya lagi naik seperti ini nih, tiba-tiba si jarak antara biru atas dan biru bawah, atau band atas band bawah, atau upper dan lowernya itu semakin jauh, artinya semakin volatile itu market ya. Oke, ini adalah konsep Bollinger Band yang pertama ya. Nah, kedua, sekarang kita mau cari tahu penggunaannya untuk trading ya. Gimana sih caranya digunakan untuk trading? Memang kalau misalnya saya tahu volatilitasnya, terus kenapa gitu? Sebenarnya ada banyak banget cara untuk menggunakan Bollinger Band. Tapi yang akan saya spill kali ini itu dua cara dulu. Yang pertama untuk melihat support dan resistance ya. Jadi ini bisa kita jadikan entry. Dan yang kedua, kita menggunakan si kempis kembangnya untuk entry. Jadi ada dua penggunaannya untuk trading. Kalau untuk melihat support dan resistance, jadi kita entry di area support dan resistance. Yang kedua adalah untuk melihat kempis kembangnya. Jadi setelah kempis kembang itu kita lihat untuk entry. Mungkin teman-teman ada yang bingung untuk yang nomor 2 ini, tapi kita akan bahas satu-satu ya. Oke, jadi bagian yang pertama, penggunaannya untuk trading yaitu untuk melihat support dan resistance. Untuk strategi yang pertama, untuk menggunakannya, salah satu syarat utamanya adalah kita harus di market yang sedang sideways. Kalau misalnya teman-teman lihat ini marketnya sedang sideways ya. Kita tinggal lihat di sini ada resistance ya kan? Ini ada resistance-nya. Ini saya pertebal ya dan saya ganti warnanya. Dan ini ada supportnya ya karena sedang sideways. Kalau misalnya teman-teman lihat, nah ini sedang sideways ya. Nah, kalau sedang sideways seperti ini, kita bisa menggunakan area si support klasik ini itu dikombinasikan dengan area si Bollinger Band-nya nih teman-teman. Misalnya nih teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini, nah kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini kan ini yang pertama nih, ini pantulan pertama, ini dia naik lagi pantulan kedua ya. Di sini ini pantulan kedua, ini pantulan ketiga ya. Jadi kan kita sudah tahu kalau ini sedang sideways ya. Nah, ketika dia menyentuh area upper band-nya nih di sini nih, ketika dia menyentuh upper band-nya, jadi gitu ya. Pokoknya untuk melihat support resistance adalah melihat upper band-nya. Ketika dia tersentuh upper band yang bagian atas ini dan menyentuh area si support atau resistance yang sebelumnya atau resistance klasik nih teman-teman. Nah, dan dia menyentuh area upper band-nya dan disinilah kita bisa melakukan sell ya teman-teman. Di sini kita lakukan sell, oke? Nih yang ditunjuk oleh panah ini ya, sell di area resistance yang terkena upper band-nya ini. Upper band-nya kena, grafiknya kena upper band dan pas banget di resistance. Sama halnya kalau misalnya kita melihat area support ya. Kalau misalnya kita melihat area support, di sini kan ada pantulan 1, di sini ada pantulan 2. Nah, kalau misalnya kita melihat di sini, ini kan sebenarnya area supportnya di sini ya, seperti ini ya. Ya. Nah, ketika dia ini sebenarnya bisa naik ke atas lagi. Nah, ketika dia menyentuh area lower band-nya di sini ini, dia turun ke bawah, terus udah kena di area lower band nih. Nah, kita sudah siap-siap untuk open di daerah support di bagian sini. Nah, begitu ya. Jadi kita tahu support dan resistance-nya kapan harus entry itu ketika si grafik harga itu menyentuh area lower band yang ini dan juga menyentuh upper band yang ini. Jadi kita tahu kapan harus entry-nya. Kalau misalnya kita lihat di sini ketika kita entry di area support ini yang kuat ditambah dengan terkena area Bollinger Band yang bawah, itu langsung dia naik kenceng sekali ke atas. Sama halnya seperti yang sell di sini. Ketika dia kena resistance dan kena Bollinger Band yang bagian atas, dia akhirnya turun ke bawah. Seperti itu ya teman-teman. Ini adalah satu contoh penggunaan Bollinger Band yang pastinya dikombinasikan dengan support dan resistance ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, kok kalau kayak gitu berarti support resistance kepake lagi dong? Ya iya, memang indikator trading itu hanya untuk mengkonfirmasi support dan resistance yang sudah kita buat.
Jadi kembali lagi indikator trading hanyalah alat bantu, nggak bisa kita pakai itu doang gitu ya. Oke teman-teman. Nah jadi kita lanjut ke bagian yang kedua ya. Bagaimana cara kita memanfaatkan kembang kempisnya yang tadi. Yang ini kan ini sedang kempis, ini sedang kembang untuk melakukan entry posisi. Jadi sebenarnya teori ini itu berdasarkan dari ini ya, dari si John Bollinger. Si John Bollinger itu mengatakan bahwa periods of low volatility are often followed by periods of high volatility. Jadi kembang kempis itu adalah sebuah siklus. Low volatility itu sering diikuti dengan high volatility. Jadi prinsipnya itu gampang banget. Prinsipnya itu kalau market itu akan selalu ada kembang, ada kempis, ada kembang, ada kempis gitu. Selalu ada siklusnya seperti itu. Nih misalnya contohnya yang seperti ini kan udah jelas ya. Ini kembang, ini kempis. Ini kembang, terus nanti di sini ada kempis lagi di sini di bawah ya. Nah, jadi akan selalu seperti itu siklusnya. Itu menurut John Bollinger ya yang membuat Bollinger Band ini. Nah, lalu gimana cara kita memakainya gitu? Kalau kita udah tahu akan ada kembang, ada kempis, cara pemakaiannya itu seperti ini. Kita melihat area ketika sedang kempis ya. Karena kan kita tahu ketika kempis akan ada volatile yang lebih tinggi lagi, akan berkembang gitu. Nah, kita lihat di sini. Ini kan sudah kempis. Nah, ini jadi ada batas area support dan resistance. Jadi ketika dia nanti break si support ini, maka dia akan melanjutkan trennya semakin volatile ke bawah ataupun ke atas, seperti itu. Misalnya kalau kita lihat yang ini kan sedang kempis kelihatannya ya. Di sini sedang kempis nih, jelas nih ya. Terus setelah kempis dia akan diikuti dengan kembang. Nah, kita bisa memasang sell stop dan buy stop di sini ketika dia break support yang ada di garis bawah ini ya. Nah, di sini begitu. Apalagi dia udah mulai tembus ke bawah. Atau kalau mau lebih konservatif bisa menggunakan support klasik yang ada di sini sebelumnya ya. Jadi supportnya itu antara sini yang saya kotakin di sini. Nah, supportnya di sini. Oke, ketika dia tembus yang ini, kita bisa melakukan entry di sini. Ini kita pasang sell stop. Atau kalau misalnya kita mau menunggu pantulan ketika dia naik lagi, itu jelas area yang kita harus open adalah di sini gitu. Karena kan biasanya setelah turun dia ada naik dulu, kita ketinggalan open nih. Kita open lagi di sini nih. Kita open sell lagi di sini. Kita pakai sell limit kalau yang ini. Kalau kita menunggu ya. Jadi ada dua metode tuh untuk entry di sini. Oke, misal kita coba lagi ya, kita cari contoh lainnya. Ketika ada kembang kempis yang kelihatan jelas banget. Kalau yang ini, kalau di sini ini kurang jelas nih kelihatannya. Jadi kita kalau mau entry agak sulit. Ini sebenarnya kelihatan di sini ya. Nah yang ini nih. Nah ini. Nah ini kan seperti ini ya. Nih, ini dia udah mulai mengempis. Nah di sini kita bisa melakukan open posisi ketika dia ada break ke atas. Di sini kita melakukan buy stop. Atau kalau misalnya kita mau open posisinya pakai buy limit, itu juga bisa. Kita tunggu koreksi ke area support yang ini. Jadi kalau di sini kita pakai buy stop, ya di sini kita pakai buy limit. Oke? Terserah mau tunggu pantulan atau kita langsung buy stop aja di sini. Cuman memang kalau misalnya habis tembus ke atas, dia akan turun ke bawah dulu koreksi dan kita bisa memanfaatkan buy limit ini. Ya. Atau misalnya kita coba cari lagi yang cukup ekstrim ya. Misalnya kalau kita lihat ke kanan. Nah ini nih kelihatan nih. Ini cukup bagus ya kalau yang ini. Nah yang gini. Ini dia udah mulai ke kempis ya yang ini ya. Di sini kempis, di sini mulai mengembang lagi ya. Anggap kita nggak tahu di sini. Di sini lagi sideways ya. Dan kalau misalnya teman-teman lihat ini seperti sebuah pattern ya. Pattern apa coba kalau teman-teman lihat? Kalau teman-teman lihat di sini patternnya seperti ini ya, pattern rectangle ya. Nah, kalau teman-teman lihatnya turun, naik, turun, naik. Nah, ini seperti rectangle. Terus dia break ke bawah. Nah, ini adalah high quality trade ya. Atau misalnya ini adalah trade dengan kualitas yang lebih tinggi. Kenapa? Karena yang pertama dia sedang kempis. Terus dia ada di Bollinger Band ini dan dia sudah break support dan resistansi Bollinger Band-nya. Yang kedua, ini adalah sebuah pattern dari rectangle pattern. Jadi pastinya kalau misalnya kita entry di sini itu akan sangat oke di sini nih. Kita misalnya pasang sell stop di sini. Nah, jadi kita bisa dapat cuan ke bawah. Kalau misalnya teman-teman, wah Pak, saya ketinggalan terus gimana? Seperti yang tadi konsepnya. Kita pasang sell di sini ketika dia kembali ke area support yang sebelumnya, yaitu di sini. Ini sell
limit. Begitu ya. Nah, itu adalah cara pakai Bollinger Band dengan mengkombinasikan yang pastinya support dan resistance harus dikombinasikan. Belum lagi kita bisa mengkombinasikan dengan chart pattern. Yang pastinya semakin banyak kombinasinya, itu akan semakin baik. Nah, kok memang cuma ada 2 cara itu atau ada cara lain? Banyak sebenarnya cara menggunakan Bollinger Band ya. Yang misalnya kita menggunakan multi time frame, ini kan pakai time frame cuma satu doang 15 menit ya. Sebenarnya ada menggunakan multi time frame juga bisa. Lalu kalau misalnya kita mau menggunakan teknik reversal ketika dia break Bollinger Band seperti ini nih. Ya, ini juga ada nih. Kalau misalnya kita mau mendeteksi reversal ataupun mau memprediksi continuous trend, itu juga ada. Nah, cuma kalau misalnya saya bahas di sini kebanyakan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tips dan trik menggunakan Bollinger Band lagi, teman-teman harus share video ini. Pokoknya video ini viewsnya harus di atas 1000. Kalau misalnya views video ini di atas 1000, maka saya akan buat lanjutannya, dimana saya akan men-sharingkan tips dan trik menggunakan Bollinger Band dengan metode yang lain yang pastinya lebih daging lagi. Oke, jangan lupa share supaya teman-teman dapat lanjutan kelas Bollinger Band ini. Oke, saya Hendy Tan dan saya pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.